yang remaja lingkungan politik yang mengalami trauma harus didampingi secara psikologis untuk memulihkan kembali. Bisa memberi motivasi semangat kepada saya sendiri untuk lebih banyak belajar, untuk lebih banyak membaca dan mempersiapkan materi dengan baik sebelum masuk kelas. Ada semangat baru bahwa mungkin sebelum supervisi saya masih menggunakan metode pelajaran yang lama, yaitu dengan RPP beberapa halaman. Tetapi setelah supervisi saya juga sudah bisa menggunakan RPP 1 lembar. Saya merasa bersyukur dan merasa diperkaya dengan kegiatan seperti ini. Panggilan jiwa sebagai guru profesional kembali menggelora dalam batin saya. Betapa tidak, karena saya belajar banyak hal dari kegiatan ini, terutama di bidang kompetensi pedagogik. Saya belajar bagaimana menjadi seorang guru yang profesional dan inspiratif. Di samping itu, saya juga belajar bagaimana merancang sebuah pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan membebaskan. Artinya, dalam proses pembelajaran seperti ini, kreativitas siswa benar-benar mendapat panggungnya. Guru bukan lagi sebagai yang super aktif, tetapi lebih pada motivator, fasilitator, pembimbing, dan pendamping, sehingga tujuan pembelajaran dapat benar-benar tercapai, yaitu adanya perubahan sikap peserta didik melalui pengalaman belajar. Pembelajaran yang menyegarkan kembali apa yang sering terlupakan. Dalam proses pembelajaran disegarkan kembali dengan adanya bimbingan dari observasi. Di mana dalam proses pembelajaran saya sebagai guru harus menjadi fasilitator dalam mengajar dan harus mempersiapkan RPP dengan menerapkan 4C, memilih metode, strategi, dan model pembelajaran yang disesuaikan dengan mata pelajaran atau topik pembelajaran. Dan apabila kita mengikuti alur yang ada di RPP, di samping punya kreativitas dalam mengajar, maka akan membuat suasana belajar yang menyenangkan, aktif, dan interaktif, sehingga tujuan pembelajaran dan alat ukur yang digunakan dalam hal ini penilaian dapat tercapai.
pertama, mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah, khususnya 4C. Dan yang kedua adalah meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga, mengembangkan seluruh kemampuan guru dalam menerapkan kurikulum 2013 di sekolah ini. Saya dapat paham cara pengolahan pembelajaran dalam kelas supaya lebih efektif, seperti melibatkan keterampilan siswa dalam berpikir kita ini, melibatkan siswa secara aktif, misalnya bertanya, berdiskusi untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan pelajaran yang sedang dihadapi. Dan juga saya bisa belajar bahwa sebagai guru kita harus punya strategi pembelajaran terlebih dahulu sebelum kita mulai belajar. Pembelajaran yang saya dapatkan dari supervisi observasi kelas yaitu mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam proses belajar mengajar di kelas. Yaitu sebelum supervisi, saya lebih banyak ceramah di depan kelas, di depan siswa. Dan siswa banyak yang duduk dan mendengarkan apa yang saya ceramah. Kadang mengerti, kadang juga tidak. Tetapi setelah supervisi, saya mendapat arahan dari tim supervisi bahwa metode sekarang yaitu guru lebih sedikit untuk ceramah, tetapi lebih banyak memberi kepada siswa untuk praktek secara langsung, supaya materi apa yang kita berikan itu siswa langsung praktek dan mereka bisa pahami dengan baik. Saya mendapat beberapa perubahan, antara lain pertama, bahwa siswa yang biasanya pasif lalu menjadi proaktif, menjadi antusias, bersemangat, bisa menemukan sendiri, bisa mencari sendiri, dan bisa membuat kesimpulan sendiri. Dari segi guru bukan lagi sebagai yang punya peran banyak, super aktif, tetapi lebih pada fasilitator, pembimbing, dan pendamping. Mengajar yang sangat menyenangkan, ada interaktif antar siswa yang dibuktikan dengan adanya afirmasi di akhir pembelajaran. Menata ruang kelas, kondisi kelas, dan bagaimana agar siswa tetap fokus, serius, tapi santai, bersemangat sejak awal pembelajaran. Kita selalu punya strategi pembelajaran yang akan dilakukan dalam kelas, sehingga pembelajaran yang berlangsung boleh sesuai dengan tahapannya. Dan yang pasti peserta didik bisa enjoy belajar, bisa lebih aktif melalui bertanya, berdiskusi, menyelesaikan masalah, dan yang pasti peserta didik lebih berani Mengubah saya ke arah yang lebih baik, sehingga dapat menimbulkan pengaruh positif terhadap kemajuan belajar siswa dan pada akhirnya dapat melakukan perbaikan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Perlu adanya supervisi yang berkesinambungan supaya bisa saling mengingatkan mungkin kepada guru-guru yang sudah sedikit jenuh dengan mata pelajaran yang diembankan. Semoga dengan supervisi ini bisa memberi semangat baru lagi. Untuk diri saya sendiri, saya berharap ke depan saya akan semakin bisa berusaha untuk memperbaiki, untuk membuat pembelajaran saya lebih efektif dan bermutu. Harapan saya untuk sekolah, kiranya sekolah benar-benar mandiri dalam hal supervisi dan observasi kelas. Tidak ada kata terlambat untuk memulai hal-hal yang baru. Seiring perkembangan teknologi dalam mengajar, intinya semangat, sebab di mana ada kemauan, pasti ada jalan keluar. Dan harapan saya ke depan, sekali-kali diberikan pencerahan kepada kami lewat pelatihan, workshop, seminar,
serta kunjungan observasi. Semoga dengan terlaksananya kegiatan supervisi ini, kami guru di SMP Frater Mamasa semakin bersemangat dan semakin mengenal kompetensi 4C. Semoga kedepannya saya lebih menghasilkan mengajar juga bagaimana mengembangkan strategi pembelajaran ikhlas supaya lebih sesuai dengan karakteristik maupun pembelajaran seperti itu. Semoga dengan adanya supervisi ini kami sebagai guru mampu melaksanakan pembelajaran dengan metode-metode yang sedemikian rupa sehingga dapat membuat pembelajaran yang menarik.